Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Damai, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Ruang bincang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif, dan penuh makna. Hari ini kita akan berbincang tentang tema yang terasa lembut di hati tetapi kuat dalam perubahan diri. Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Abdul Mafahir Dalin Sahe, Sarjana Agama. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Telah hadir juga bersama kita penyuluh agama Islam yang aktif mendampingi masyarakat, Bapak Akbar Mamose, Sarjana Islam. Apa kabar Pak Akbar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan saat ini di podcast Damai, dan tentunya kita akan membahas persoalan-persoalan atau hal-hal mengenai seputar Ramadan, dan itu pasti akan sangat menyenangkan dan menenangkan. Saya ingin ke Pak Akbar ya. Sebagai seorang penyuluh, kadang ada yang merasa Ramadan itu berat. Bagaimana menjadikannya menyenangkan, bukan membebani? Ya, alhamdulillah Ramadan ini kan sudah hadir kepada kita semua, membawa rahmat, membawa berkah. Dengan kehadiran Ramadan ini seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Ramadan ini adalah kado spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, khususnya umat Islam, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya di bulan Ramadan ini. Maka di kesempatan Ramadan ini banyak juga yang merasa Ramadan ini adalah sesuatu beban. Ada juga yang merasakan Ramadan ini adalah kegembiraan. Ada juga merasakan Ramadan suatu kecintaan, kerinduan. Karena banyak juga orang menantikan bulan suci Ramadan. Karena banyak keutamaan, keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Maka dengan kesempatan Ramadan yang hadir kepada kita semua, diberikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang untuk kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka kesempatan ini harus kita pandang dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau Ramadan hanya sekedar kewajiban, menggugurkan, berpuasa, menahan lapar, menahan haus, maka sejatinya pasti akan merasa terbebani. Karena banyak orang ketika datang Ramadan, wah sudah Ramadan ini, puasa lagi, menahan lapar lagi, berpanas-panasan, kerja berat, ditambah puasa, maka itu menjadi beban. Maka ketika kita memandang hanya sekedar kewajiban, puasa hanya sekedar kewajiban, maka kita beribadah hanya sekedar menggugurkan saja. Yang penting kita sudah puasa. Diterima atau tidak, penting sudah puasa. Penting sudah puasa ya. Tapi ketika ada sebagian juga memandang Ramadan ini sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan memandang Ramadan ini adalah rahmat, kesempatan kita. Karena dengan Ramadan, yang pertama kita bisa memperbaiki diri kita, kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah lebih giat, memperbanyak ibadah. Bahkan di bulan Ramadan ini, banyak-banyak ibadah yang dilipat gandakan pahala, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Ramadan ini juga menjadi momen kekeluargaan. Karena biasanya dengan kesibukan kita sehari-hari, pasti ada seorang ayah yang bekerja di kantor seharian penuh,
seorang ibu mungkin jadi wanita karir. Ya. Maka dengan momen Ramadan ini terjadi kesempatan untuk kita berkumpul dengan keluarga. Contohnya ketika kita bangun sahur makan bersama, Ya, saling membangunkan, saling mengingatkan. Iya. Ketika kita pulang dari kerja, waktu yang dinanti-nantikan orang yang berpuasa yaitu berbuka puasa. Berbuka puasa. Dengan Ramadan kita bisa buka puasa bersama, iftar bersama, maka kehangatan keluarga di situ kita dapatkan. Maka banyak hal yang kita bisa membuat Ramadan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat membangun kekeluargaan terutama keluarga kita. Seperti itu. Luar biasa Pak Akbar ya. Ya. Jadi ketika Pak Akbar sebagai seorang penyuluh kemudian bertemu dengan jemaah-jemaah ketika berpuasa, menjalankan puasa, tadi disebutkan bahwa ada beban, tapi ada sesuatu yang menyenangkan yang Bapak Akbar lihat dari para jemaah-jemaah tersebut. Ada enggak ketika selama menjalankan bulan suci Ramadan ini, kemudian ada enggak keluh kesah dari jemaah yang Bapak Akbar temukan ketika mendampingi jemaat dalam sebuah penyuluhan? Ya, kalau keluh kesah namanya manusia, Ya, betul. pasti ada sesuatu yang bisa memberatkan atau meringankan. Biasanya kita mungkin ya ini hanya kemungkinan. Iya. Biasanya kita kan tidur lama ya. Tapi dengan Ramadan kita dilatih sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Untuk bangun lebih awal, Iya, betul. untuk menjemput rezekinya melalui makan sahur. Makan sahur. Jadi ketika orang yang tidak terbiasa bangun malam dalam perintah agama itu bangun sepertiga malam untuk menjemput kasih sayang dan rahmat Allah, maka itu mungkin terasa sesuatu yang bisa dikeluh kesahkan. Jadi sebuah keluh kesah. Tetapi ketika sebulan penuh itu dijalani, maka insya Allah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu menjadi ringan. Menjadi ringan. Sebagaimana Allah itu senantiasa memberikan hambanya suatu perkara, suatu perintah tidak akan melampaui kemampuan dari seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Amin. Ya, jadi hamba itu tidak akan diberikan beban sesuai melebihi kemampuannya. Luar biasa. Seperti itu. Jadi hal yang menjadi beban ketika Pak Akbar terjun langsung melakukan penyuluhan kepada jemaah semua akan menjadi sebuah kelegaan ketika tuh proses dalam menjalankan puasa Ramadan ini mereka lewati menjadi sesuatu yang membahagiakan sesungguhnya ya, sejatinya. Luar biasa Pak Akbar menemukan hal-hal yang demikian ketika dalam melakukan penyuluhan. Ya. Luar biasa, luar biasa. Salut untuk Pak Akbar sebagai seorang penyuluh agama Muslim, agama Islam. Ini sesuatu yang sangat berharga ketika menunggu momen bulan suci Ramadan. Luar biasa. Atas ya pendapat, pandangan dari Pak Akbar dan pengalaman Pak Akbar ketika bersama-sama dengan jemaah dalam menjalankan doa dan puasa Ramadan. Luar biasa Pak Akbar. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Seksi Agama Islam. Ya, Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Ya, Pak Kasih yang kami kasihi dan kami hormati, ini ada satu pertanyaan yang tidak jauh dari juga di bulan suci Ramadan ini, ya ingin saya tanyakan kepada Pak Kasih, dalam menghadirkan Ramadan yang menyejukkan dan menyenangkan bagi masyarakat, bagaimana peran kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Bimas
Islam, ya. Dalam rangka menghadirkan bulan suci Ramadan yang menyejukkan di Kabupaten Minahasa Utara. Iya. Yuk Pak Kasih. Ya, Silakan. terima kasih. Ini pertanyaan dari host yang luar biasa. Sesungguhnya peran Kementerian Agama itu mengusung tema Joyful Ramadan, Ramadan yang menggembirakan untuk menghadirkan suasana bulan suci yang menyejukkan. Ya, sebagai produktif mendampak yang pada fokus utama adalah menghilangkan kesan dan yang kaku di tengah masyarakat dan menjadikan Ramadan penuh kebahagiaan serta penuh solidaritas. Untuk itu Kementerian Agama juga menekankan bahwa Ramadan adalah momen yang memperkuat kesalian sosial dan juga kemudian mengimbau agar masyarakat lebih pertama meningkatkan solidaritas di tengah-tengah masyarakat dengan cara meneladani ya, kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi orang-orang yang dermawan dan berbagi dan juga memastikan bahwa Ramadan itu penuh dengan keberkahan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bukan cuma golongan umat Islam sesungguhnya, tapi seluruh masyarakat itu bisa merasakan bagaimana keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan itu sendiri. Juga mengimbau menjaga harmoni di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengajak masyarakat dapat menyikapi potensi yang ada, potensi perbedaan dalam memulai awal Ramadan kemarin itu dengan deklarasi dan persaudaraan, menjadi perbedaan sebagai rahmat bagi kita semua. Jadi sering juga kita mengajak masyarakat untuk pada pendekatan persuasif dan inklusif, yaitu Kemenak mempunyai peran dalam memberikan bimbingan keagamaan melalui pendekatan yang tidak memaksa atau persuasif dan merangkul semua pihak secara inklusif dan menciptakan ketenangan batin dan menjalankan ibadah puasa. Secara kita komunikasi melalui antara pendekatan teologis dan pendekatan kualitas ibadah dan aksi sosial kegiatan yang menyenangkan seperti festival Ramadan, ya juga mengusahakan menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan spiritual kebahagiaan bersama. Juga dapat Ramadan kebersamaan itu kita juga sering melaksanakan kegiatan safari Ramadan dan juga ada kegiatan pembagian apa istilahnya buka puasa, takjil, buka puasa bersama. Juga kita berkolaborasi dengan Dewan Masjid, ya safari Ramadan dan juga ada penjualan beras murah di tengah masyarakat. Supaya memang betul-betul Ramadan itu menyenangkan, menggembirakan dan bahkan menyejukkan untuk bukan hanya kalangan umat Islam itu sendiri, tapi seluruh kalangan umat beragama yang ada di Minahasa Utara. Luar biasa. Satu pertanyaan saya Pak Kasih, ketika Pak Kasih dalam melakukan safari di bulan suci Ramadan ini, tentunya Pak Kasih sudah mendatangi beberapa titik-titik bersama-sama dengan umat jemaah dalam baik berbuka puasa. Adakah yang Bapak Kasih temukan ketika ada di antara mereka, Bapak melihat jemaat ini seperti yang saya tanyakan kepada Pak Akbar tentang bulan Ramadan ini dari raut wajahnya masih kelihatan menjadi beban, atau justru yang ditemukan di antara jemaat tersebut Ramadan ini disambut dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Pendapat Pak Kasih, pengalaman Pak Kasih seperti apa? Pengalaman yang kami dapati di masyarakat itu memang tidak jauh berbeda. Kalau ada kan tingkatan keimanan ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda, iya betul ada sekali. Kita tingkatan keimanan yang tinggi, sedang rendah. Ya. Kalau yang tingkatan rendah itu, dia menyambut Ramadan itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi, yang penting puasa. Yang penting dia sudah berpuasa. Untuk yang lain-lain dia tidak mau peduli, yang penting dia berpuasa. Menyambut puasa dengan cuma menahan lapar. Ya, haus, tapi ada juga yang tidak melaksanakan ibadah seperti itu, ada. Tapi ada yang menengah puasa sahur, dia sahur, dia puasa, dia melaksanakan ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga
nilai-nilai itu. Artinya Ya. dia tidak bisa menjaga lisannya, masih Iya, suka betul. mencerahkan orang lain, masih kakinya masih suka berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Kalau yang punya keimanan yang tinggi itu, itulah yang memang menyambut dengan begitu gembira. Luar Sangat biasa. gembira. Luar biasa. Dia sambut, dia memang betul-betul dia dia berpuasa itu bukan hanya sekedar puasa, tapi seluruh tubuhnya itu Betul-betul berpuasa. berpuasa. Ini yang Ibadahnya luar dia biasa. laksanakan dari sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, bahkan sholat tengah malamnya, sedekahnya, betul-betul dia laksanakan luar Laksanakan biasa. yang luar Dia biasa. merasa sangat gembira. Tapi pada umumnya juga masyarakat itu menyambut karena ini adalah satu ajaran yang harus dilaksanakan, walaupun ada sebagian sebagaimana yang Pak Iya, Akbar betul. sampaikan itu, tetap juga melaksanakan. Melaksanakan Dan kita, Kementerian Agama selalu menyampaikan bahwa sambut Ramadan ini dengan sukacita, penuh dengan gembira, senang, agar supaya ibadah itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetap kita juga sampaikan walaupun ada tingkatan kita itu, kita memberikan motivasi pada jamaah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita bisa tarik dari ketika Bapak Kasih terjun ke jemaah dan melihat situasi jemaah yang ada. Nah sekarang kiat atau tips apa yang Pak Kasih boleh berikan kepada khususnya kepada penceramah yang memberikan ceramah, kemudian memberikan khotbah yang menyejukkan, bukan malah khotbah atau ceramah yang memecah belah. Apa yang menjadi kiat dari Pak Kasih sendiri ketika memberikan apa ya kira-kira kepada para penceramah atau biasa disebut apa ya Pak Akbar, kalau para penceramah, para pendakwah, apa tips kira-kira tips yang Pak Kasih berikan supaya mereka betul-betul muatan khotbah atau ceramah mereka adalah muatan yang menyejukkan, bukan yang memecah belah. Ayo Pak Kasih. Iya, terima kasih. Ini memang hal yang sungguh luar biasa pertanyaannya, yang kita selalu menyampaikan pada para khotbah, para mubalik, bahwa dalam menyampaikan ceramah atau khotbah itu buatlah khotbah yang santun, yang baik, yang tidak menyinggung, ya, baik itu umat sendiri tidak tersinggung maupun umat yang lain. Ya. Kita harus selalu mengarahkan bahwa perdamaian, hidup rukun dan damai itu sangat indah. Ya. Bahkan saya juga sering sampaikan bahwa sampaikan kepada masyarakat, boleh saja kita berbeda agama, paham, etnis, ya, suku, tapi ingat bahwa kita selalu saudara dalam kemanusiaan. Begitu indah hidup rukun dan damai. Ya. Memang sangat indah ya Pak. Sangat indah. Kalau Minahasa Utara yang kita cintai ini, jemaatnya, umatnya, walaupun berbeda-beda, tetapi ada dalam kebersamaan. Sejuk sekali nih hati. Menyenangkan sekali memang. Ya. Dan satu pertanyaan lagi kepada Pak Kasih ya. Dalam bulan suci Ramadan ini kan biasanya ada kegiatan-kegiatan sosial seperti yang Pak Kasih sampaikan tadi dan Pak Akbar sampaikan tadi, ada santunan, kemudian berbagi takjil, ya. Ini luar biasa Pak Kasih. Saya juga pernah kalau pulang kantor beberapa kali berburu takjil Pak. Mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Ya. Artinya juga kan kami ketika datang ke tempat-tempat penjualan kan setidaknya dari satu sisi kami mendapatkan kesegaran dari takjil tersebut, mendapatkan manfaat dari takjil tersebut, juga ini menunjang ekonomi dari umat. Nah, kira-kira Pak Kasih ya, ingat nggak ada memori tersendiri sebagai Pak Kasih ketika
berbagi takjil atau santunan kepada jemaah. Apakah ada sesuatu yang sampai saat ini ketika menjadi ASN ataupun menjadi kasih, ada hal yang unik atau ada hal yang menyentuh hati yang Pak Kasih pernah alami? Pak Kasih boleh ceritakan, karena audiens kita, jemaah penasaran. Kira-kira ada enggak sesuatu yang membuat Pak Kasih tidak akan lupa ketika memberi santunan atau takjil, memberi takjil, ya. Memang pernah juga kita melaksanakan pembagian takjil itu kita tidak batasi pada orang yang berpuasa. Oh, amin. Siapa saja yang lewat saat pembagian takjil, kami akan berikan. Ya, begitu juga berbagai santunan sosial, kita mencari memang orang-orang yang betul-betul yang kita cari, yang memang tingkat ekonominya itu rendah. Bahkan ada orang tua yang hidupnya sendiri, ya, jauh dari keluarga, dan sangat mengharapkan hal seperti itu kita cari dan memang kita bagi, kita antar langsung kepada jemaah, ya Pak. Kepada jemaah itu sampai mereka ya menangis menerima gitu. Ya, luar biasa. Luar biasa. Begitu juga takjil yang sering bersama keluarga, bahkan juga bersama keluarga besar Kementerian Agama. Keluarga besar Kementerian Agama, ya. Sama-sama kita di jalan. Kan kita tidak mungkin kita di jalan memilih, mau nanya kan, iya, betul, kamu puasa enggak? Kamu puasa atau tidak? Jadi keberkahan Ramadan itu dibagi, iya, kepada siapa saja yang ditemui, ya. Luar biasa. Dan memang luar biasa, ada satu kesan yang pada saat kita memberikan takjil, memberikan sedekah itu lega ini. Lega. Ada kesenangan tersendiri dalam hati. Kepuasan batin. Itulah Ramadan yang menyejukkan, menenangkan. Ayo, Pak Akbar, seperti apa kira-kira? Ketika ada kesan enggak? Ketika di bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang Pak Akbar tidak akan pernah lupa ketika berbagi santunan atau takjil kepada jemaah semua. Ya, kalau berbagi takjil, ya kesannya itu yang pertama, kita itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Begitu ya Pak Akbar, ya. Jadi namanya ketika di jalan itu kan, di jalan semua punya aktivitas bermacam-macam. Ya. Punya naik kendaraan juga yang berbeda-beda. Ya. Maka ketika kita berbagi takjil, ya kita tidak akan tanya masih puasa atau muslim atau tidak, pokoknya kita bagi. Jadi kita langsung melambaikan tangan. Ketika ada yang jemput, maka itu hal yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian ketika kalau kita memberikan santunan, ada satu momen, jadi membuat kita tersentuh, ya. Tersentuh, ya. Dengan sekian lama beliau ini tidak pernah disantuni, ya. Tapi ketika kita datang disantuni, orang sudah sepuh, sudah hidup sendiri. Maka dengan kedatangan kita sebagai penyuluh dalam hal ini juga ketika melakukan santunan, maka beliau sempat mengatakan selama dia berpuasa Ramadan yang beberapa kali lewat, baru kali ini dapat santunan. Baru ini kali. Wah, maka ketika menyampaikan itu, maka suasana jadi lebih emosional. Betul. Maka dengan kegiatan santunan itu, khususnya di Ramadan ini mungkin lebih berkesan. Ya, kalau dalam satu pepatah Arab mengatakan ta'asau bil qalbi, berkesan dalam hati. Wah, luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu, ya Pak. Luar biasa. Jadi seharusnya menyambut bulan suci Ramadan ini seharusnya seperti yang Pak Kasih katakan dan Pak Akbar katakan, bahwa bulan Ramadan ini sebenarnya bukanlah sebuah beban sebetulnya, ya Pak. Sebenarnya bukan beban. Tapi sesuatu yang harus disambut dengan sukacita, yang ditunggu-tunggu, momen-momen yang tidak akan mungkin terulang di tahun-tahun yang akan datang. Ya, luar biasa. Walaupun itu Ramadan tiap tahun ada. Tapi ada momen yang tidak akan pernah terulang. Dan itu tidak akan pernah juga terulang. Karena kita ini kan hidupnya akan terbatas.
Ya. Tidak tahu apa, kadang kita kan hidup itu tidak mungkin apa kita akan menempuh atau sampai juga pada Ramadan tahun depan. Iya, betul. Ya, karena itu ketetapan daripada Allah. Allah. Karena itu menyambut Ramadan ini memang kita sambut betul-betul. Karena ini istilahnya menambah pundi-pundi amal, Pundi-pundi amal. pahala. Iya, luar biasa. Nah, oke. Menyinggung soal pundi-pundi amal, Pak Kasih, seperti apa agenda dari khususnya dari Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara menyalurkan santunan dan berbagi takjil. Ya, seperti apa agenda tersebut untuk supaya masyarakat luas khususnya yang ada di Minahasa Utara boleh mengetahui, boleh mendapatkan wawasan seperti apa agenda daripada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara lewat Bimas Kristen, Bimas Islam, ya. Salah satu Bimas Islam untuk memberikan santunan atau berbagi takjil. Seperti apa bentuknya, Pak? Bentuknya itu kita buat kumpulkan dari teman-teman semua. Iya. Ya, baru kita buat juga buka puasa bersama. Iya. Dengan baik jajaran Kementerian Agama, masyarakat, ada juga guru-guru, iya. yang ada yang kita panggil sama-sama. Setelah itu juga kita punya program bersama DMI. Ya, sama-sama kita turun ke masyarakat. Karena bertepatan juga sekretaris DMI-nya ada beliau. Oh, Pak Akbar ya? Pak Akbar. Luar biasa Pak Akbar. Jadi kolaborasi dengan DMI Kementerian Agama itu jalan, kita dari masjid ke masjid, silaturahmi sambil ada beras murah, buka puasa bersama, baru memberikan motivasi kepada seluruh jamaah, bahwa banyak-banyaklah bersedekah supaya momen-momen ini momen yang tidak bisa didapat pada bulan-bulan yang lain. Zakat ya Pak? Iya, zakat juga memang harus, itu wajib. Wajib harus dibayarkan. Orang mau puasanya enggak mau puasa. Itu bagi umat Islam itu, bahkan baru yang lahir sebelum khatib turun dari mimbar, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Oh iya. Saking bernilainya hal itu. Iya. Nah, jadi memang luar biasa, Pak. Jadi kalau dari Bimas Islam, ya Kementerian Kabupaten Minahasa Utara sudah mengatur zakatnya ya Pak. Nominalnya atau apa itu ya Pak? Yang kita mengeluarkan ketetapan zakat fitrah itu. Zakat fitrah, iya. Itu dalam bentuk beras dengan uang. Oh iya. Jadi zakat fitrah itu nilainya kan 2,5%. Iya, 2,5. Nah, itu per jiwa. Per jiwa. 2,5 kilo kalau beras. Kalau dikonversikan ke mata uang, maka dia terhitung 2,7. Iya. Jadi harga beras itu yang dikeluarkan itu, kalau kita beli makan beras harga 17.000, maka kita wajib bayarnya harga 17.000. Kalau ada masyarakat yang makan beras 15.000, maka dia bayar sesuai dengan yang dia makan 15.000. Seperti itu. Untuk jemaah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, kita sudah mendapatkan sedikit penjelasan mengenai zakat dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa Pak Kasih dengan quick responnya, Pak Akbar dengan semangatnya menjadi seorang penyuluh yang luar biasa. Tentunya ini tantangan tersendiri, tapi juga ini adalah berkat. Seperti Pak Kasih dan Pak Akbar bilang tadi, ini adalah pahala. Luar biasa. Satu lagi pertanyaan Pak Kasih, Pak Akbar. Nah, Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal. Ya, betul toh Pak Kasih, Pak Akbar, tetapi juga tentang harmoni sosial. Bagaimana Pak Kasih dan Pak Akbar memberikan arti dan maknanya bahwa ibadah
di bulan suci Ramadan ini bukan sekedar ibadah personal, tetapi justru skopnya lebih luas, yaitu harmoni sosial. Seperti apa itu kira-kira? Oh, Pak Kasih. Ya. Itu kegiatan harmoni sosial dan kebahagiaan itu seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Karena itu kebersamaan antar jemaah. Bisa kumpul satu, bisa buka puasa bersama. Juga dengan momen Ramadan itu orang bisa membagi sedekah. Satunya dengan tarawih, ibadah tarawih itu orang bisa bersilaturahmi. Karena momen tarawih itu, sholat sunat tarawih itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Sehingga itu menjadikan selain ibadah, kita bisa bersilaturahmi di situ di tengah-tengah masyarakat yang secara psikologis meningkatkan kebahagiaan dan rasa damai untuk seluruh kalangan. Itulah artinya harmoni sosial. Jadi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini bukan sekedar persoalan pribadi, personal, tetapi justru ternyata menciptakan sebuah harmoni secara sosial. Pak Akbar, seperti apa kira-kira ditinjau dari sisi seorang penyuluh? Ya, kalau secara harmoni banyak hal sih yang terjadi di khususnya Ramadan. Karena yang merasakan keberkahan Ramadan itu bukan hanya umat Islam juga. Umat Islam. Ya, bahkan umat Kristiani itu merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya, terutama itu ada tradisi khususnya di Sulawesi Utara ini. Ya, apalagi yang kita dekat dengan Manado, Bitung, Minahasa Utara ini. Ya, ada istilahnya berburu takjil. Nah, berburu takjil ini apa ya itu, Pak? Bukan berburu takjil membeli kue buka puasa. Tapi ternyata yang ada di lapangan ternyata bukan hanya orang Islam yang begitu. Orang Kristen pun, bahkan saudara-saudara kita yang non Muslim ternyata berburu takjil. Jadi itu menciptakan harmoni yang luar biasa. Bahkan kemudian Ramadan itu menjadi berkah dengan adanya harmoni seperti itu. Yang terakhir mungkin insya Allah Kementerian Agama Minahasa Utara kita sudah merancang kegiatan buka puasa bersama yang bukan hanya kita umat Islam tapi seluruh keluarga besar Kementerian Agama untuk melaksanakan buka puasa bersama di kantor kita yang tercinta ini. Luar biasa. Kita perlu sambut dengan jempol, berlipat-lipat jempol. Ini luar biasa. Ya, Pak Akbar, kira-kira apa yang ingin Pak Akbar sampaikan sebagai closing statement dalam rangka ibadah di bulan suci Ramadan ini? Pesan untuk jemaah di mana Pak Akbar melakukan penyuluhan. Ayo Pak Akbar. Pesannya untuk kita semua, khususnya umat Islam yang ada di Minahasa Utara, ya umumnya kita semua, beribadahlah di Ramadan ini dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan dengan keikhlasan kita beribadah di bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan predikat yang luar biasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ya, lebih seperti itu. Terima kasih. Terus Pak Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten Minahasa Utara, kira-kira pesan-pesan apa yang Pak Kasih ingin sampaikan buat jemaah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara? Iya. Pesan singkat saja, mengajak seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, berkegembiraan, dan mengajak untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah, baik ibadah sholat maupun puasa, agar supaya keberkahan itu bisa didapat. Dan seperti yang disampaikan, akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Masih ada lagi kira-kira Pak Kasih? Cukup ya? Wah, luar biasa. Sekalipun singkat, padat, tetapi jelas, memberi makna yang luar biasa. Ya, oke Pak Kasih, terima kasih banyak. Terima kasih. Kesempatan yang luar biasa. Pak Akbar sebagai seorang penyuluh luar biasa, telah memberikan motivasi, telah menjelaskan seperti apa bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini khususnya
yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Sahabat podcast damai, Ramadan bukan bulan yang tidak hanya mengajarkan kita menahan diri, tetapi juga menguatkan empati dan menumbuhkan kebahagiaan yang sederhana. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita semua, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast damai berikutnya. Bye-bye.